Pemirsa, 26 terduga teroris jaringan Ansarud Daulah dibawa ke Jakarta. Sejumlah terduga teroris yang dipindahkan terlibat dalam aksi teror bom gereja di Filipina pada 2019 lalu. Dari 26 terduga teroris yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, 19 diantaranya yang ditangkap di Makassar, sementara 7 lainnya ditangkap di Gorontalo. Mereka berencana melakukan aksi penyerangan ke Mako Polri, rumah dinas anggota Polri, dan aksi bunuh diri. Korpenmas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono menambahkan, beberapa terduga teroris dari Makassar merupakan satu keluarga. Di antara 19 tersangka, ada yang terlibat dalam aksi teror bom gereja di Zulu, Filipina 2019 silam. Yang terlibat dalam kelompok ini kita ketahui adalah Ruli Lian Zeke dan Ulfa Handayani. Ya. Ini pelaku pemboman gereja katedral di Zulu, Filipina pada tahun 2019. Salah satu anaknya itu sekarang tertangkap dan masuk di antara 19 yang ada di Makassar. Seluruh terduga teroris JAD ini berafiliasi dengan kelompok terorisme ISIS dan telah melakukan berbagai aksi teror sebelumnya. Mereka juga merupakan simpatisan FPI Makassar. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Pemirsa, Mensesnek Pratikno mengaku sudah menerima surat dari Ketum Partai Demokrat AHY. Surat ditujukan ke Presiden Joko Widodo terkait isu kudeta Partai Demokrat. Pihak Istana mengaku sudah menerima surat dari Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Surat ditujukan ke Presiden Joko Widodo terkait isu kudeta Partai Demokrat. Surat diantar langsung oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsa. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan pihak Istana tidak perlu membalas surat yang disampaikan AHY. Tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu adalah perihal dinamika internal partai. Itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mendapat laporan gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa dari sejumlah kader pusat maupun daerah. Sejumlah nama yang diduga terlibat pun disebutkan secara gamblang, termasuk nama-nama di lingkup pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Gerakan upaya pengambil alihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat dilakukan secara sistematis. Melibatkan 5 orang mulai dari kader Demokrat aktif, kader nonaktif 6 tahun, mantan kader yang diberhentikan dengan tidak hormat karena korupsi 9 tahun lalu, mantan kader yang keluar sejak 3 tahun lalu, hingga pihak non-partai yaitu pejabat tinggi di lingkaran Jokowi. Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketua Umum Partai Demokrat. Ajakan untuk mengganti pimpinan Partai Demokrat dilakukan melalui telepon ataupun pertemuan langsung. Mereka disebut merencanakan penggantian pimpinan Partai Demokrat melalui Kongres luar biasa untuk menjadikan Partai Demokrat kendaraan di Pilpres 2024 mendatang. Menanggapi adanya isu upaya Istana mengambil alih Partai Demokrat, Andi Malarang yang menyebut selama 10 tahun SBY berkuasa tidak pernah ada upaya mengambil alih partai lain. Selama 10 tahun pemerintahan Pak SBY tidak pernah ada upaya dari lingkaran Istana untuk mengutak-atik dan mengambil alih secara paksa kepemimpinan partai orang lain dengan jaringan kekuasaan dan uang. Ini sudah keterlaluan. Ini kemaruk kekuasaan. Sementara itu, dalam cuitannya Menko Polhukam Mahfud MD membantah bahwa dirinya merestui Muldoko mengambil alih Partai Demokrat. Menurut Mahfud, jabatan Menko tidak bisa digunakan dan pasti tidak laku untuk memberi restu pengambil alihan partai. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Dalam Negeri akan memperjelas status kewarganegaraan ganda Bupati terpilih Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur. Sementara Ketua Bawaslu RI menegaskan pihaknya mengetahui status warga negara Bupati Saburai Jua sebelum penetapan pada September 2020.
Dalam rapat bersama dengan KPU, Bawaslu serta aparat daerah NTT, Kemendagri akan mempertimbangkan saran dari Bawaslu untuk menunda pelantikan Bupati terpilih Orian Patriot Triwukore. Kemendagri juga akan mengkonfirmasi kepada pihak otoritas terkait status kewarganegaraan Orian Triwukore. Polemik yang terjadi di Saburai Jua, ini Bawaslu mengusulkan kepada KPU untuk dilakukan penundaan pelantikan. Tentunya usulan Bawaslu ini menjadi bahan bagi kami kepada pimpinan Bapak Menteri agar bisa Bapak Menteri nanti mengambil keputusan yang tepat. Kemudian juga kami menerima masukan-masukan dari teman-teman Bawaslu, teman-teman KPU, Polda, dan juga dari Dukcapil, masing-masing memiliki perspektif yang hampir sama. Bahwasanya kami menghormati proses demokrasi yang terjadi di Kabupaten Saburai Jua. Tetapi ketika ada fakta hukum yang terjadi sekarang, kita juga harus memperhatikan ini sebagai sebuah langkah yang harus kita antisipasi agar nanti ketika proses pilkada ini selesai dan bermuara kepada pengesahan penetapan pasangan calon melalui keputusan Menteri Dalam Negeri tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan menegaskan pihaknya tidak kecolongan terkait status Bupati Saburai Jua terpilih Orian Patriot Triwukore yang berkewarganegaraan Amerika Serikat. Abhan menyebutkan jajaran Bawaslu Kabupaten Saburai Jua telah melakukan serangkaian tindakan untuk memastikan kewarganegaraan Orian jauh sebelum penetapan Orian sebagai Bupati terpilih pada 23 September 2020 lalu. Bawaslu mengirimkan surat kepada KPU hingga imigrasi. Jadi awalnya ada informasi awal, kemudian ditindaklanjuti oleh jajaran Bawaslu. Jadi sekali lagi Bawaslu dalam konteks ini tidak kecolongan, tetapi bahwa ini aktif dari jajaran kami Bawaslu ketika ada dugaan dia duwi warga negara Amerika, dan dugaan itu maka Bawaslu Saburai Jua telah aktif melakukan beberapa tindakan. Status kewarganegaraan ganda Orian Triwukore mencuat setelah Kedutaan Amerika Serikat menjawab surat yang dikirimkan oleh Bawaslu Kabupaten Saburai Jua. Dalam Pilkada 2020, Orian Patriot Triwukore yang berpasangan dengan Tobias Uli memenangkan Pilkada Saburai Jua dengan perolehan 48,3% suara. Satu keluarga di Rembang, Jawa Tengah ditemukan meninggal dunia. Kami kembali usai jeda berikut ini.